Hiduplah engkau denganku, hider, dengarkanlah. Kasihan si Jones kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hansip RT 016, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Kalau ada Tuhan yang menyerupai makhluk, maka yang terjadi adalah seperti berikut. Hiduplah engkau denganku, hider, dengarkanlah. Kasihan si Jones kan. Sudah datang. Pak Pipo sudah datang, kawan-kawan. Itu tinggal Pak Pipo katanya takut sama cabai. Wah. Jadi gimana? Apa kegiatan kita? Ayo, Juma kita mainkan. Sekali-sekali kita main berdua lah. Wih, Oh, ini si pencari pansos ini ada di Nggak usah gitulah bro. Kau yang pantas sama aku itu fakta sejarah. Mau terkenal juga dia rupanya. Fakta sejarah nggak bisa kau hapus bro. Iya. Sang debater sinilah menaikkan pendebat lintas agama. Jadi moderator kasih berapa Tapi nggak lari lagi nih, nggak kabur lagi nih. Asal kau bisa menjaga mulut lah. Gantian kita bicara. Kita kan Nggak mau kabur mengedukasi. Wah, pantang bagi aku kabur kalau waktunya kalau kondusif. Bercerita di mana-mana kamu kabur. Mana karena kalian tidak kondusif. Kita kan mau mengedukasi orang. Anda kondusif gimana? Bukan lomba Kau mulut-mulut. sudah bertanya 30 menit, siap giliran kau ditanya kabur. Loh, perjanjiannya kan harus gantian bicara. Aku belum bicara, kau sudah ngomong. Apa yang mau 30 menit jelaskan? itu orang bertanya, katanya kau kasih edukasi, lo larinya malah kemana-mana gitu, nggak nyambung. Loh, bukan kemana-mana, kau aja kemana-mana tonton rekaman itu aku santai diam. Jadinya kamu diarahkan. Ayo, gimana nih, mau berbalas pantun atau gimana, mak? briefing dulu gimana aturan mainnya Mbak Josel. Pakai apa? Chase timer aja. Iya. Aduh, batuk lagi. Awas menular lu. Maaf Bang Rudi Jul, aja. kau berani nggak lompat bom itu di apaku, di zoomku, di apaku, StreamYard? Bukan Julius itu bang. Zuma. Oh. Mbak Josel monitor. Ya, oke, sebentar. Saya masih delete, nanti kalau udah turun sama moderator. Ya di ini. Bahas tema apa ini kita? Ada saran Bang? Aku mah bebas aja. Namanya. Ntar kau kabur lagi kalau bebas, ditentuin aja kabur. Sudahlah Jul. Jum. Ada itu apanya, videonya, orang tahu. Hanya orang goblok yang merasa kau itu menang. Pembukaan langsung. Ini di-sharekan di mana nih? Zoom M3. Di tempatku juga. M3 ya. Tempatku juga, Bang. Mbak Josel pegangin Bang Zuma, Pak Dedi pegangin Bang Rudi. Iya, itu kayak ini, saudaranya itu sama brother. Udah sebentar Mbak Josel. Saya pegang ini aja ya. Pak Bang Dedi, saya pegang ini aja, pegang yang listriknya ya. Oke, mulainya kapan? Waktu 5 menit untuk ini karena aku lagi turun. Bentar. Kalau dimulai sekarang nggak apa-apa, nanti aku tutup mic-nya. Waktu yang pakai timer siapa? Ada ya? Sampean ya, Bang? Ada ya? Sampean ya? Ya Bang, ya, saya harus Bang. Ntar saya masuk satu perangkat dulu. Tanya jawab perlu atau tidak Bang Rudi, atau langsung open statement, langsung catur atau gimana? Langsung catur aja, ada senior sama senior itu. Oke, langsung catur ya. Open statement dulu untuk open statementnya 3 menit saja. Oke. Jecel live ini ya, punya Jecel. Iya, aku live. Bahas apa? Surah Al-Baqarah ayat 79. Terus di kekristenan apa itu, Bang?
Islam saja yang dibahas? Ya, kita buktikan kebenaran. Wis, berani dia. Mantap, mantap, mantap. Oh, Oke. kamu. Dua sisi dong. Ilmu apa? Berani kau ditanyai saja. Enggak, kita bahas surah Al-Baqarah. Kan 30 menit kemarin kau tanyai aku, Ndul. Habis itu kamu lari. Kau kan kayak Paulus. Suka nipu. Oke. Gini ya. Suka nipu, licik, nyesatin orang. Sudahlah, Zuma. Buktikan sekarang merahmu. Sudah baik-baik Ayo, Tuhan diganti kan, jadi manusia. Kan sudah Dimulai ya. Oke, saya ajukan tema surah Al-Baqarah ayat 79. Biar senang dia. Biar tidak kabur lagi, ya kan? Kalau Iya, kan oke. kasihan bikin Sudah malu ya? Kristen. Sudah live, Jecel. Bentar dulu, Bang Ucok dulu. Oh, Bang Ucok dulu. Enggak, si Butet dulu. Bang Josel titip ini ya, pesan pembukaan. Oke, sudah ya. Ini apa? Selamat Dirgahayu TNI. Oke, sekarang waktu langsung ini ya, udah clear, langsung catur ya. Ya, saya berisik soalnya saya di MTN nih. Sudah live, Jecel? Oh, udah. Itu untuk itunya open statementnya mungkin dibantu yang lain dulu. Saya belum siap ini soalnya timernya. Oke, sudah. Ya nanti masuk ininya baru saya. Oke, sudah ya, timer sudah. Oh, sudah live aku, Bang Rudi. Oke, sudah dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebentar. Oh, masih semua. Gimana mangkrak Masjid Mujul? Kifli? Gimana? Mangkrak masjidmu? Udah 2 minggu kuliah tidak bergerak. Mana ada? Semalam 2 hari yang lalu saya ada di sana dan saya siarkan. Iya, aku lihat itu. Kau bilang kan Senin masuk pematerian nggak masuk. Semuanya baru mohon maaf. Oh, Mohon maaf. cepat. Sebentar. Oke, dimulai lagi ya. Mohon maaf ya. Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam. Hari ini ada diskusi yang sangat seru dari para debater senior kita, yaitu Bang Zuma dan Bang Rudi Yohanes dengan tema pembahasan Al-Baqarah 79. Oke, langsung saja open statement, silakan Bang Zuma. Waktu 3 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pagi ini kita membahas tema tentang Al-Quran, karena takutnya kalau tema lain nanti ada yang kabur, ya. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu ada kemudian yang menulis sebuah buku, lalu tulisannya itu dikatakan sebagai firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan. Sehingga golongan yang memegang kitab itu ya tabrak-tabrakan dengan oknum yang kemudian dikatakan sebagai penyelamat. Ajaran si penyelamat berbeda dengan ajaran yang mereka praktekkan. Itu disebabkan karena apa? Karena mereka mengkitabkan sebuah kitab yang bukan firman Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila
wailul lahum mimma katabat aydihim, wailul lahum mimma yaksibun. Jadi kita lihat teman-teman sekalian, di mana di ayat suci Al-Quran ini diterangkan dengan valid ya, bahwasanya apa yang kemudian diimani ya orang-orang yang menulis kitabnya dengan tangannya sendiri ini, itu mereka tidak pernah sadar kalau tulisannya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh segolongan umat. Nah, pembuktian daripada kebenaran Al-Quran ini, itu bisa kita lihat. Seperti kita ambil salah satu, ya, kitab Yohanes. Inilah yang dimaksud oleh Al-Quran. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Jadi kitab Yohanes ini, namanya aja yang Yohanes, seakan-akan dia itu adalah tulisan anak Zebedeus. Tapi ini bukan tulisan murid Yesus ini, kitab Yohanes ini. Kita bisa buktikan sebentar ketika dialog ini berjalan. Bahwa 1400 tahun silam, apa yang terjadi terhadap kitabnya Kristen, revisi, dan seterusnya. Itu kan Al-Quran sudah memperingatkan kepada kita semua. Bahwa sebenarnya kitab yang mereka gunakan itu adalah buatan tangan mereka. Bukan wahyu, bukan firman dari pencipta langit dan bumi. Tapi hasil penyelidikan dari orang-orang yang mereka sebut sebagai saksi. Sehingga kevalidan yang ada di dalamnya itu sangat-sangat jelas. Tidak adanya sinkronisasi antara Yesus dan kitab itu. Bang Suma. Waktu habis. Oke. Waktu 3 menit untuk open statement, Bang Rudi. Silakan, Bang Rudi. Suaraku kedengaran? Dengar. Oke, terima kasih. Ya, kalau saya meyakini surah 2 ayat 79 itu memang untuk Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak jatuh dari langit, tetapi ditulis oleh tangan manusia setelah Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad tidak bisa mengoreksi karena menurut Zuma, saya ingat sekali dulu dia bilang kuat-kuat, Muhammad itu buta huruf, tidak tahu baca tulis. Jadi tidak mungkin mengoreksi. Dan kalau dia bilang tadi Yohanes, ya kita juga melakukan hal yang sama. Di dalam Al-Quran ada surah Ibrahim, apakah Ibrahim yang menulis? Tidak. Ada surah sapi betina, apakah sapi bisa menulis? Juga tidak. Jadi lawak-lawakan aja. Bahkan kalau kita tanya, siapa yang menulis surah sapi betina? Saya sudah tanya kepada doktor dari Malaysia itu ya, dia tidak tahu, angkat tangan. Ya, makanya kalau kita bicara surah 2 ayat 79 itu cocoknya untuk Al-Quran. Karena hanya Al-Quran lah yang tidak diketahui siapa penulis ayat demi ayat. Kalau Bible masih diketahui, sekalipun kalian menolak, misalnya Matius, siapa yang nulis? Ya Matius, Markus, Lukas, dan segala macamnya. Dan itu banyak di dalam buku-buku suci Katolik. Kalau Protestan kan abad ke-15-an hadir. Kalau Islam kan abad ke-600, abad ke-6, sorry, itu abad ke-15, ini abad ke-6. Jadi kalau Zulkifli berani hari ini dan kita tidak debat seperti mamak-mamak lomba kuat-kuatan suara, enggak ya. Kita slow saja. Saya percaya dia tidak akan berkutik. Dia bilang tadi oke, dia mengangkat surah 2 ayat 79, berarti dalam hal ini itu yang mau dibedah. Ya. Terima kasih Zulkifli, hari ini kau agak-agak sportif ya. Terserah kau mau lari ke Bible atau apa, silakan ya. Intinya dasar kita bicara surah 2 ayat 79. Bahwa dalam surah 2 ayat 79 itu dikatakan di sana, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Bahwa Al-Quran itu tidak pernah ditulis oleh Allah SWT. Karena Allah SWT bukanlah makhluk yang punya tangan. Ya, jadi tidak bisa dia tulis itu. Dan tidak pula pernah ditulis oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril juga tidak pandai baca menulis. Belum baca mungkin bisa. Karena tidak ada keterangan Jibril menulis ya. Menulis kitab itu maksud saya. Kemudian berkata, ini dari Allah. Al-Quran diakui itu dari Allah. Langsung jatuh dari langit. Kalau kami mengakui bahwa Bible itu diturunkan itu ya, ada Roh Kudus menyertai, sudah itu ada juga dari cerita turun-temurun dan sebagainya, kesaksian. Kalau ini kan enggak, ini dari Allah langsung. Hanya Al-Quran lah salah-satunya kitab yang dikatakan dari Allah langsung. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Al-Quran itu dijual dengan harga murah ya. Kita dapat di toko-toko, di buku toko buku, dan di emperan juga ada itu ya. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Al-Quran tidak ada diperintahkan untuk ditulis. Karena Al-Quran diturunkan hanya di dalam hati Nabi Muhammad, bukan di dalam buku. Terima kasih. Oke, sekarang
langsung kita ke ini ya, ke catur ya, dengan waktu 30 menit. Untuk Muslim 30 menit, untuk Kristen 30 menit. Oke, silakan dimulai. Sebentar, nunggu timer dulu ya. Oke, silahkan dimulai. Ya, kayak mana maksudnya nih, Dek? Sekarang langsung sistem catur bisa tanya jawab gitu dengan waktu 30 menit masing-masing narasumber, Bang. Oke, ya. Jadi saya mulai ya. Silakan. Iya, silakan. Ya. Al-Quran menerangkan begini. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Bahwasanya celaka orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Kenapa dia sendiri? Karena tidak ada tuntunan dari oknum yang dituliskan di dalamnya sebagai sumber. Kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW dengan mulutnya yang langsung melontarkan wahyu, didengarkan oleh sahabatnya, dihafalkan oleh sahabatnya, lalu kemudian dituliskan oleh sahabatnya. Sementara yang dimaksud dengan Al-Quran ini adalah orang-orang yang bukan Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan murid Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, lalu kemudian menuliskan dengan tangannya sendiri sebuah karya tulis, lalu masuk ke dalam meja sensor, lolos dari sensor, lalu kemudian dia dianggap sebagai firman Tuhan. Dan ini yang ingin dibuktikan oleh Al-Quran terhadap kitabmu. Contoh, jangan Lukas deh, terlalu pahit kalau Lukas. Atau jangan Markus, terlalu apes nanti. Atau Paulus, jangan. Yohanes saja dulu. Ini saya sudah bahas semalam, tapi saya tidak puas. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Anda, gitu. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa kitab Yohanes yang punya Anda itu betul-betul adalah dari Yesus sampai kepada orang yang menjadi penulis, di mana penulis Yohanes itu juga adalah penulis daripada kitab Wahyu. Sedangkan di dalam kitabmu diterangkan Yohanes itu nama lainnya adalah Markus. Saya katakan bahwa penulis kitab Yohanes itu adalah Markus. Nah, coba Anda bantah, silakan. Oke, terima kasih. Pertama-tama, Zuma harus paham dulu apa itu Bible. Bible itu adalah berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Itulah sebabnya di Bible kami tidak mengatakan bahwa 100% itu jatuh dari Tuhan. Hanya Al-Quranlah yang diakui 100% dari Tuhan. Maka ayat yang kamu buka tadi itu jelas-jelas berkata, ini dari Allah. Sementara kami tidak pernah mengatakan kitab suci kami dari Allah dalam artian 100% ya. Tetapi kami mengakui firman Allah itu ditulis oleh Musa, ada perintahnya, dan ditulis oleh orang penyaksi, dan ditulis oleh orang yang mendengar. Maka kami tidak pernah mengatakan, wah ini dari Allah langsung 100%, tidak. Kenapa saya katakan demikian? Tidak. Tetapi kami ada di dalam kitab suci kami dikatakan itu ilham daripada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus membimbing mereka dan banyak orang yang memberi kesaksian. Orang-orang yang memberi kesaksian ini kemudian itulah menuliskan, ya. Mereka mendengar dan menuliskan, ya. Jadi hanya Al-Qur'anlah yang dikatakan ini dari Allah. Tidak ada di situ katanya tulisan tangan manusia. Tetapi ketika kita tanya siapa penulis kitab Al-Baqarah, nggak ada yang tahu. Siapa penulis kitab Ibrahim? Apakah Ibrahim? Tidak. Apakah Maryam? Juga tidak. Jadi bagaimana kita ingin mengatakan Al-Quran itu sebuah kitab suci? Kalau dikatakan Bible direvisi, yang direvisikan bahasa Indonesianya sama dengan Quran, direvisi bahasa Indonesianya. Itu mengalami revisi tiap hari, terus menerus. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Yohanes menuliskan, Yohanes memang betul banyak. Ada Yohanes murid Yesus, ada Yohanes yang lain-lain. Tetapi dalam sejarah kami, yang penulisan ini bisa melalui cerita turun-temurun, bisa melalui kesaksian, semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus. Silakan. Ya,
Kalau Al-Quran itu kan sudah jelas. Qul nazzalahu ruhul kudus. Ini dijelaskan. Mir rabbika bil haqq. Huruf K ini merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah menerima Al-Quran dari Roh Kudus. Nah, coba Anda tunjukkan kepada saya bahwa bahwa Yohanes menulis berdasarkan Roh Kudus. Coba, di mana dalilnya itu? Silakan. Oke, terima kasih. Zuma mengatakan bahwa Al-Quran itu dari Roh Kudus. Ya, yang di dalam hati Nabi Muhammad dari Roh Kudus. Tetapi yang ditulis dari buku, tidak satu ayat pun di dalam Al-Quran mengatakan Roh Kudus datang kepada para penulis itu. Enggak ada. Kamu bohong. Karena tidak ada di dalam Al-Quran perintah menuliskan Al-Quran. Tetapi yang di dalam diri Nabi Muhammad betul tidak pernah saya bantah. Itulah Al-Quran sesungguhnya Al-Quran. Yang ditulis itu karya manusia. Bukan karya Tuhan itu. Jangan kau berbohong. Nah, kalau kami bagaimana? Sudah jelas Yohanes itu. Ada murid Yesus. Dan nanti di akhir dia di kitab Wahyu. Dia di Pulau Patmos. Kalau kamu mengatakan Lukas itu muridnya Rasul Paulus, artinya dia ikut Paulus, artinya ikut dia mendengar kesaksian, maka dia menuliskan. Apalagi? Silakan. Ya. Bantah dulu itu Al-Quranmu itu. Al-Quran sudah jelas sekali. Rasulullah mengatakan, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Mu'ad, dan Ubay bin Ka'af. Itu jelas. Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan. Itu sudah valid itu. Nah sekarang Yesus menyampaikan kepada Yohanes itu di mana? Silakan. Loh, Yohanes itu kan ada murid Yesus. Dia ikut terus. Di mana? Bukan itu. Kalau aku bicara, kau jangan bicara, Mama. Tunggulah, slow. Selalu kau begitu, tidak pernah kondusif. Mulai mau kabur tanda-tanda ini. Loh, aku nggak kabur. Kau mulai kepepet, kau pancing biar orang kabur. Kau konsentrasi ke Yohanes di mana? Kau juga konsentrasi. Yesus. Siapa penulis Al-Baqarah? Mana ada kau jawab? Siapa 4 orang itu? Mana ada 4 orang penulis Al-Quran? Penulis Al-Quran banyak orang. Dikumpulkan oleh Zaid. Ngarang kau. Semua orang bisa kau bohongi, tapi aku tidak. Al-Quran yang... Kamu fokus saja, silakan. Jalankan timerku. Ya, Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran yang hanya di dalam hati Nabi Muhammad. Kau jangan ngarang-ngarang. Tidak bisa kita mengarang-ngarang. Apapun kau bilang, ambil dari 4 orang. Siapa 4 orang itu? Apakah mereka dibimbing Jibril menuliskan? Al-Quran dalam catatan sejarah tidak pernah dituliskan zaman Nabi Muhammad. Kalian karang-karang, oh dikoreksi Nabi. Mana ada Nabi mengoreksi? Orang kau mengakui kemarin suara kau kuat kali Nabi buta huruf. Apa yang mau kau lakukan lagi? Tidak satu pun perintah di dalam Al-Quran menuliskan Al-Quran. Tetapi di dalam Bible ada perintah menuliskannya. Saya ambil contoh Musa. Musa diperintahkan Tuhan untuk menuliskan. Dan di kitab Keulangan jelas dibilang sebelum dia mati. Itu sudah selesai dan dimasukkan ke dalam tabut. Coba cari di Al-Quran mana yang seperti itu menuliskan. Gak ada. Kami tanya mana kitab Taurat. Oh kitab Taurat berupa lisan. Siapa bilang? Kitab Taurat itu sudah dituliskan. Mana kitab Injil? Oh itu berupa lisan. Oke, coba kau tunjukkan bukti. Mana perintah penulisan Al-Quran oleh Allah SWT. Silakan. Ya, jadi kamu nggak bisa menjawab ya, Ruth. Kamu hanya mau menyerang Al-Quran ya. Ya. Memang gitu tipikalmu. Jadi terkait dengan Al-Quran, itu dituliskan sahabatnya, dihafalkan sahabatnya. Itu berdasarkan daripada perintah Rasulullah. Iya kan? Dan kodifikasi Quran itu dimulai dari zaman Rasulullah. Pada zaman Nabi Al-Quran masih ditulis pada pelepah kurma, papan, kulit binatang, tanah keras, batu dan lain-lain. Ini jelas sejarah, tidak bisa kau pungkiri. Hanya mulutmu yang tidak tahu daripada sejarah Islam itu yang kemudian mengada-ngada. Orang yang hidup di zamannya yang menulis Zaid bin Zabit, Ubay bin Ka'af, dan itu ada perintah dari Rasulullah. Rasul mengatakan, jangan kau tuliskan apa yang keluar dari perkataanku, dari diriku, tapi tuliskan wahyu yang aku terima dari Tuhanku. Itu perintah. Ada perintah Rasulullah. Sekarang mana perintahnya Yesus? Dengarkan pertanyaan saya. Mana perintahnya Yesus agar penulis Yohanes dan lain-lain itu menuliskan? Di mana Yesus katakan itu? Jangan kau lari ke Musa. Musa itu nabiku. Diceritakan di Quran. Di Quran tidak ceritakan Lukas, Yohanes, tidak ada. Sekarang kau tunjukkan kepada saya bahwa di kitabmu Yesus memerintahkan penulis kitabmu yang kau anggap firman Tuhan itu ya sebagai perintah Yesus. Di mana itu tertulis? Silakan. Oke. Jangan kau klaim-klaim Musa nabimu.
Kitab Udah, nggak usah Taurat kau ke saja situ. Allah SWT Nggak nggak usah kau tahu. ke situ, hei. Tidak, aku bukan harus bahas Kristen, semua nggak usah kau ke pembicaraan kau. situ. Aku harus bahas semua pembicaramu. Musa bukan nabi kau. Jangan kau karang-karang Musa nabimu, karena Taurat tidak, Allah SWT pun tidak tahu Taurat satupun. Jangan kau ngarang-ngarang. Kau bilang fokus Zaid bin saja, Sabit. nggak usah kau nangis. Zaid bin Sabit kau bilang. Apa yang ditulis Zaid bin Sabit? Coba jelaskan dari 114 kitab itu. Yang mana tulisan Zaid? Bisa nggak kau? Sedangkan ku tanya aja doktor lebih hebat dari kau. Siapa menulis Al-Baqarah? Nggak tahu. Kok kau bisa-bisanya tahu siapa penulis Al-Baqarah? Jawab setelah ini. Kalau kau bilang tentang Yohanes, mana perintah Yesus? Yesus memerintahkan untuk murid-muridnya, tuliskanlah ini. Banyak ayatnya. Dan Yohanes Ya, menuliskan. Tunggu dulu, nanti ku tunjukkan. Sabar kau. Ayatnya, Kita tunjukkan. sekarang Mana? berbicara surah 279. Ya, sesuai judul kita, kesepakatan kita. Sekarang kau harus buktikan siapa penulis kitab Al-Baqarah atau sapi betina. Silakan. Loh, kok kamu nggak menjawab? Hei, kau jangan curang kau pengikut Paulus. Saya tanya samamu, tunjukkan perintah Yesus untuk kepada Yohanes menulis kitabnya. Di mana itu tertulis? Silakan. Loh, jawab dulu siapa penulis Al-Baqarah? Loh, gimana sih? Kan Rasul giliran Muhammad sallallahu giliran alaihi siapa wasallam sekarang bertanya? mengatakan barang siapa Kan yang membaca giliran dua kau ayat dari pembukaan. akhir surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan dicukupkan. Itu perintah Rasulullah. Ya, Ini siapa pendapat penulisnya? daripada hadits. Siapa penulisnya? Penulisnya jelas sudah saya katakan kepada saudara. Ambillah Al-Quran dari 4 orang, dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Oke? Ya, siapa? Sebutkan sekarang ini satu. hadits. Si Said, Hadis si Rasul Jabal. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai sahabatku, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Ubay bin Ka'ab, Mas'ud bin Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Sekarang tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengatakan, wahai Kristen, ambillah Bible dari Yohanes, Markus, Lukas, dan Paulus. Silakan. Dari 4 itu siapa penulis Al-Baqarah? Kau belum jawab. Pertanyaan saya, Jawab dulu, kita kan bergantian. Ini kita kan bergantian. Kau jawab Pertanyaan dulu saya. siapa penulis Al-Baqarah. Dari Pertanyaan 4 saya. itu. Ini sudah diperintahkan, ambil Al-Quran dari 4 orang. Jadi Al-Quran berarti berbicara mengenai surah Al-Baqarah. 4 orang itu adalah Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'af, Abdullah bin Mas'ud, dan Salim. Sekarang giliran kau. Tunjukkan kepada saya mana perintah Yesus agar Kristen mengambil firman Tuhan dari kitab Yohanes. Silakan. Loh, Deng. mana perintah Yesus mengambil kitab firman Tuhan? Itu adalah firman Tuhan bagi kami. Kau lucu. Sekarang dari 4 ini siapa penulis kitab Al-Baqarah? Mana perintahnya? Mana perintahnya kok larinya ke Al-Quran? Perintah apa? Bahkan di Yohanes penutup dikatakan banyak kisah yang harus diceritakan. Di Yohanes Perintahnya, perintah. Perintah apa? Fokus. Perintahnya Yesus agar orang-orang beriman kepada perintah Allah catatan SWT Lukas. tidak ada menuliskan. Mana perintah Allah SWT menuliskan? Tidak ada. Jangan ke situ. Pertanyaan saya, tunjukkan dulu tunjukkan perintah Yesus. Dengarkan. Janganlah Tunjukkan menjawab. perintah Alah, Yesus. lawak. Dengar. Kau jangan kabur lagi. Tunjukkan perintah Yesus bahwa dia Itu memerintahkan waktunya Kristen dijalankan itu, untuk admin. kemudian Admin. Kristen ini mengambil buku catatan Yohanes sebagai firman Tuhan. Silakan. Sudah saya jelaskan. Mana Kalau perintahnya? memang ada diperintahkan sejak zaman Musa dibilang tuliskan. Kok lari ke Musa? Loh, itu kan Tuhan itu sudah mengatakan dari awal, tuliskan Lari itu. ke Musa. Terus. Sekarang mana perintah Allah SWT, tuliskan Al-Quran kau dulu. Cari dulu. Ini Al-Quran itu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya sudah saya katakan. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Allah menurunkan Al-Quran ke dalam batin baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang menerima Al-Quran menyampaikan kepada para sahabatnya. Ketika sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia sampaikan, ambil Al-Quran dari 4 orang, dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Pertanyaan saya, coba kamu tunjukkan perintah yang sama dari Yesus kepada orang-orang agar mengambil Bible dari Yohanes. Yohanes loh ya, bukan Paulus, bukan Markus dan Lukas. Silakan. Loh, kau lucu. Mengambil Injil dari Yohanes. Kan lawak kau ini. Sementara Yohanes itu murid Yesus misalnya. Masa ada perintahnya? Tunggu. Di Yohanes 21 ayat 24 juga dikatakan, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Jadi kesaksian itu yang dituliskan Zulkifli. Kau lawak-lawak.
Loh, sekarang perintah Allah kau nggak ada menuliskan Quran. Dialah murid perintah Yesusnya. Oh, Dengar. Lihatlah, timerku jalan, kau yang bicara, lawak. Timernya ke saya. Admin, timernya ke dia itu. Yohanes 21 itu nggak jalan juga timernya. Dengarkan. Ya. Yohanes 21 itu adalah kesaksian sang penulis bahwa Yohanes muridnya Yesus datang ke penulis untuk menceritakan kesaksian. Itu yang Anda harus tahu kalau Anda bercerita Yohanes 21. Pertanyaan saya, Yesus sebagai sumber. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi kok pengarang kitab Yohanes seenaknya saja ngomong. Sementara Yesus yang menerima firman tidak berbicara dari mulutnya sendiri. Tapi penulismu kok ngarang-ngarang. Bahkan kau akui bahwa kitab kami ada karangan, ada sejarah, ada firman Tuhan. Padahal perintah Tuhannya sangat jelas. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku. Nah, kalau kau katakan bahwa di kitab itu ada juga sejarah penambahan pengarang, ini sudah melanggar. Berarti kitabmu bukan firman Tuhan. Campur aduk. Makanya ku tanya samamu, mana perintah Yesus kepada penulis Bible-mu agar mereka menuliskan Bible dan kemudian agar Kristen mengikuti Bible tersebut. Silakan. Ya. Sedangkan kau barusan mengatakan itu kan di Wahyu. Wahyu itu kan Yohanes yang nulis. Kenapa itu tidak kau gugat juga? Mana perintah? Sudah jelas ada kalimatnya di situ. Kalau kami memang dari sejak Musa disuruh dituliskan. Kenapa harus ada perintah? Tuhan kami menyuruh. Lah, Tuhanmu mana menyuruh? Coba jelaskan dulu, Tuhanmu mana memerintahkan penulisan Al-Quran? Silakan. Perintahnya membaca. Hal yang ingin dibaca itu harus dituliskan. Kayak mana umat Islam mau membaca kalau nggak dituliskan? Itu sama halnya diperintahkan untuk menulis. Ketika di dalam Asy-Syura ayat 52 itu sudah sangat jelas diperintahkan agar Rasulullah Muhammad SAW itu dengan Al-Quran membimbing manusia. Artinya Al-Quran ini diperintahkan kemudian untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara dituliskan. Itu perintah. Wa katsalika auhayna ilaika ruham min rabbika. Terus dikatakan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Al-Qur'an itu diperintahkan untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembimbing kepada jalan yang lurus. Pertanyaan saya, perintah Yesusnya mana untuk supaya penulis-penulis Bible-mu itu menuliskan Bible-nya? Silakan. Ya. Perintah yang kau bilang di Al-Qur'an itu untuk dibacakan, Nabi Muhammad sudah kau akui tidak baca bertulis, tidak bisa. Apa Nabi Muhammad membaca tulisan? Sekarang kau membantah Nabi Muhammad buta huruf. Seolah-olah baca tulisan itu harus tertulis. Pertanyaan saya, pertanyaan saya. Tenang, Mak. Selulah, Mak. Kau tahu kau kalut. Hanya Al-Quran lah satu-satunya kita. Pertanyaan saya. Ya, bicaralah. Hidupkan mic, timer dia hidupkan. Admin, adminnya ini nggak adil. Mohon maaf, timernya bingung kalau timer saya jalan terus dari tadi. Ayolah, jawab pertanyaan saya. Kok ayo? Lah aku sudah jawab. Jawab dulu. Apa? Mana perintah Yesus? Jangan ada yang ikut-ikut. Diam kalian semua, diam. Kok larinya aku menghadapi Mama, jangan keroyokan. Satu orang ku hadapi. Pusing ini timernya, Lay. Kenapa? Larinya ke Musa. Mana perintah Yesus kepada penulis Bible? Lari ke Musa. Yesus itu kan firman Tuhan. Kok? Kan dia bicara tidak ada waktunya hidup. Hidupkan waktunya. Enggak, karena kau juga didiamin kan? Enggak usah diam kalian. Aku memang diam dari tadi. Waktu saya terkuras 2 menit tuh. Tadi kita sama-sama 23. Kok ngomong? Karena dia ngomong. Karena tidak kalian hidupkan, makanya aku bilang hidupkan. Slow lah. Tidak ada jawabannya. Hidupkan timer dia. Siapa yang bicara langsung pencet. Iya, udah jawab dulu. Udah. Ya, aku sudah jawab. Bahwa perintah Tuhan kami, kan Tuhan kami itu dari awal. Saya tanya Yesus aja. Potong-potong. Yesus itu kan firman Tuhan. Coba kalian hidupkan timer dia, biar dia puas bicara. Silakan. Ya kaulah jawab itu pertanyaanku. Kau sudah kepepet, tidak bisa lagi diam. Makanya kau merocos terus. Yesus itu firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Dia itu firman Tuhan. Nah, yang saya tanyakan waktu saya. Kenapa sih? Dengar teman-teman. Sebentar. Oke, waktu saya dengarkan kau. Ya. Saya tanya sama mana perintah Yesus. Pinjol.
Pinjol, jangan emosi mana pinjol. perintah Yesus Pinjol, kau jangan emosi, slow kepada pinjol. pengarang kitab Gimana nggak itu? kembali uang pinjol kau? Tunjukkan dalilnya. Jadi emosi. Aku sudah dalilnya jelaskan. mana? Pinjol, pinjol. Mana jelas apa? Yesus Kau diam, itu firman kau diam. Tuhan, pinjol. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. Ya. Dengarkan pertanyaan saya. Mana perintah Yesus? Yesus datang kepada Bani Israel. Dia berkata-kata, jadi manusia dia, lahir di kandang binatang, bertemu dengan manusia. Ketika dia menjadi manusia, mana perintahnya agar Itu waktu kau diam orang yang itu. bernama- Admin. agar Waktu kau itu agar hidupkan orang yang admin. bernama Itu agar aku sudah orang diam yang tadi. bernama- agar Gimana sih orang admin yang ini? bernama Markus itu menulis kitab Jadi kita mau Yohanes. lomba-lomba kekuatan suara nih. Itu Lah, waktu kamu kau jawab aja, Rudi. sudah Rudi. Zuma. Kau tidak Rudi. usah marah. Memang nggak jawab, hanya Rudi. Al-Quran lah yang satu-satunya kitab yang diakui dari Allah. Jadi Al-Quran lah yang ditulis tangan manusia. Baca surah 2 ayat 79 itu. Hanya Quran lah yang ditulis tangan manusia. Kok nggak ngejawab sih? Kok nggak menjawab? Yesus adalah firman Tuhan. Dia nggak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Dia nggak bisa jawab. Pada mulanya adalah firman. Izin ngomong dulu ini biar Udah, kau nggak usah ngomong. Moderator diarahkan orang ini, dia kayaknya Tugas dia kau dulu, menghidupkan dia timer. Tugas kau hidupkan timer. Coba gini bro. Aku yang hidupkan timer. Keroyokan. Habis itu Emosi. kabur. Emosi. Saya tidak begini, bro, kabur gini, kalau bro. bilang sportif. Bro, Tadi kau Rudi, bicara waktu nggak dihidupkan. Gimana begini sih? bro, makanya ini saya dengarin dulu. Ini kita rubah formatnya ya. 30 menit ya, Bang Juma bertanya terus. Begitu juga sebaliknya. Enggak bisa, Bang. Jangan kayak gitu. Dia kabur nanti. Jangan. Kok dia kabur? Kau tahu? Kau muncul Dilanjutkan mama-mama. Dilanjutkan Iya. aja ini. Orang ini kan tidak ada ilmu. Kau kan Dia muncul cuma mama-mama. Dia cuma pansos untuk menafkahi rumah teror yang dia punya, sudah nggak benar lagi kau bilang aku Sekarang- pansos. Kau yang pansos sama aku. Dalam sejarahnya, sebentar. Sejarah perdebatan ini, kau yang pansos sama aku mengemis-ngemis dulu ingat. Waktu istrimu sakit, kau pansos sama aku supaya kau tampilkan di Skype-ku dan di YouTube-ku. Karena aku lebih dahulu yang punya. Oke lah, ini tidak kondusif. Sebentar. Ini tidak kondusif karena adminnya berpihak. Tidak kondusif ya. Ini adminnya berpihak. Adminnya berpihak. Yesus adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Maka Ini bukan lagi diskusi nih, kalau kayak begini. hanya Al-Quran lah satu-satunya kitab yang diakui dari Tuhan. Surah 279 hanya berlaku untuk Al-Quran. Jangan kau karang-karangi. Gini, saya izin bicara sebentar aja, Bang Rudi dari tadi kan mempermasalahkan masalah timer. Giliran Bang Rudi berbicara pun timernya juga nggak berjalan, Bang Rudi. Ini dengar nggak suara saya, Bang Rudi? Dengar, saya tidak peduli jalankan timer saya kok. Saya tidak pernah minta berhenti, dia yang minta berhenti. Bila Bukan jalankan. begitu, masalahnya yang pegang timer juga bingung kalau saling tabrak-menabrak begitu, Bang Rudi. Itu kan urusan kalian, pincit-pincit aja, pencet pindah-pindahkan. Nggak bisa gitu. Saya pun kalau jadi timer pun bingung, Bang Rudi. Saya pernah mengalami hal itu. Oke, gini aja, satu saat nanti kita buat aja 2 timer. Dia tampilkan timernya, aku timer. Kayak catur, aku pencet punya aku berarti aku berhenti. Dipencetnya punya dia Ya berhenti. udah gini aja Ruth, supaya nggak pusing. Lu bikin timer sendiri buat diem. Gimana? Ya, dia juga buat timer sendiri. Ya udah, Jadi gua diem. Gua tutup. kenapa? Dah, gua tutup. Ayo. Lu mulai pakai timer lu sendiri. Ayo. Bukan begitu. Nanti kita buat 2 timer. Dia kan kayak chess. Supaya Jadi dianggap gini. adil. Oke, gini. Aku ambil berbicara timer chess ya. Dengarkan, tidak usah terlalu ribut. Sekarang gini, berbicara mengenai Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, khuzu Quran min arba'ah, 4 orang, min Abdillah, disebutkan namanya Abdullah, Mas'ud, Wasalim dan Salim, wa Mu'azzib Jabal, disebutkan namanya. Terus yang terakhir disebutkan untuk apa? Wa Ubay ibnu. Ini sudah disebutkan namanya. Ya untuk Ubay. apa? Meminta, menulis atau apa? Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Berarti sudah jadi buku Al-Quran itu. Nah, Siapa itu yang nulis? pemahaman kamu. Loh. Itu pemahaman kamu. Ini kan perintahnya para sahabat itu menuliskan Al-Quran dan Kebingungan. mengamalkan.
Oke. Kau kebingungan. Tadi kau bilang Quran belum ditulis. Sekarang mintalah sudah berupa buku. Di mana saya mengatakan Al-Quran ditulis? Di mana? Loh, siapa yang nulis? Di mana? Siapa yang nulis? Kan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menuliskan. Mana perintahnya dari Allah supaya menuliskan? Al-Quran hanya terdapat di dalam hati Nabi. Allah lah yang punya Al-Quran adalah Allah. Lalu kemudian Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril, Roh Kudus kepada baginda. Baginda menyampaikan kepada para sahabatnya. Dan bahkan Rasulullah menyebut nama-nama sahabatnya. Sekarang pertanyaan saya, tolong kamu jawab. Mana buktinya Allah memerintahkan penulis? Kamu bilang tadi membacakan. Sedangkan kau akui bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf. Dengan tegas kau katakan dulu, saya ingat. Nabi Muhammad buta huruf. Tidak pandai baca tulis. Maka ketika disuruh bacakanlah, artinya Al-Quran sudah ada. Jangan kau bilang tidak ada. Al-Quran sudah ada berupa buku. Bukan dituliskan 4 orang itu. Jangan kau karang-karang. Ya kalau begitu tunjukkan. Ketika Nabi Muhammad dulu berbicara kau bilang buta huruf, mana bisa membaca? Kok sekarang kau bilang membacakan itu harus ditulis? Baca itu harus membacakan. Tidak ada. Kau dulu mengatakan tidak bisa baca tulis. Kau dulu mengatakan tidak bisa baca tulis. Kau dulu mengatakan tidak bisa baca tulis. Jangan kau rubah-rubah. Mana? Gak ada. Gak ada. Yang kau bilang itu kau karang-karang. Kau dulu mengatakan tidak bisa baca tulis. Kenapa sekarang kamu rubah? Menangis. Masya Allah, ini gimana coba ini? Bang Rudi, sekarang Bang Rudi sama Bang Zuma, mungkin Bang Rudi ini kasih ngomong aja mau ngomong apa dulu supaya puas dulu, iya. Baru nanti kita Makanya saya bilang, teman-teman. Tidak ada. Surah 2 ayat 79, hanya Al-Quran lah yang dikatakan dituliskan oleh Allah SWT. Tidak ada. Kami tidak pernah seperti kalian. Ini dari Allah, seolah-olah jatuh dari langit. Gak ada Al-Quran jatuh dari langit. Gak ada. Kena hajar kau kan? Lomba kuat-kuatan suara. Aku udah kusetel miku. Bicara kau lagi. Enggak, Ruth. Udah. Kamu gak bisa menjawab pertanyaan saya. Kau yang gak bisa menjawab. Surah 2 ayat 79 itu dari untuk Al-Quran. Karena hanya Al-Quran lah yang dikatakan turun dari langit, itu dari Allah. Yang lain tidak ada mengatakan seperti itu, hanya Al-Quran. Orang ini boleh di-mute sebentar. Oh, tidak. Jangan kau mute. Kau punya hak bersuara, aku juga punya hak bersuara. Kau nangis Bombay. Sudah nggak bisa kau bersuara. Sudah bisa kau tidak bersuara. Oke. Ini kayak ini ya. Karena sudah tidak bisa kau menandingi suaraku. Kok jadi saya yang di-mute sendiri, dia tidak. Sebentar. Oke, Ruth, sebentar, Pak. Tolong. Oke lah, aku cabut saja ya karena sudah tidak kondusif ya. Mau kabur kan? Memang mau kabur, kau yang sudah nangis Bombay. Kau yang nangis Bombay. Surah 2 ayat 79 itu berlaku untuk. Coba dia tanya kepada saya, mana dalilnya? Saya katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diperintahkan kemudian. Lalu baca juga dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim yang menerangkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu diberi Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tadi sudah saya bacakan. Wa katsalika auhayna ilai ruhan min amrina. Itu sudah saya bacakan dalilnya. Perintah dari Allah bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepada setiap manusia. Udah kan? Nah, terkait dengan menulis atau menghafal, itu proses, itu budaya penyampaian Al-Quran. Dari mana Al-Quran itu? Diterangkan, Kul nazzalahu ruhul kudus. Udah ku jawab, Kul man kana aduwwan li Jibril. Udah ku kasih datanya, lengkap. Lalu kemudian apa lagi? Perintah Rasulullah agar sahabatnya mengambil Al-Quran dari 4 orang. Disebut namanya. Ubain bin Ka'af, Mu'az bin Jabal, kemudian Salim, lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud. Udah sebut nama. Giliran saya tanya, tolong tunjukkan perintah Yesus agar orang Kristen mengambil pengajaran dari Yohanes. Di mana tertulis itu? Perintah Yesusnya gimana? Lari ke Musa. Coba kenapa mic saya di mute? Admin kau kurang ajar. Kau mute mic saya biar dia berbicara. Itu surah 279 untuk Al-Quran. Kalian semua kurang ajar. Kau mute biar seolah-olah saya diam. Tidak. Jangan kau mute mic saya. Dia punya hak bicara, saya juga punya hak bicara. Jangan kalian buat seperti itu, admin. Kalian curang.
bukan cuma Bang Rudi doang. Jadi sekarang Bang Rudi mau bicara apa, jawab saja apa yang ditanyakan. Jadi fokus apa pertanyaan dan apa jawaban. Ketika Bang Rudi bertanya ke Bang Zuma sudah menjawab. Dan sekarang Bang Rudi ini menjawab pertanyaan Bang Zuma atau tidak. Jangan kemana-mana. Kita nggak kenceng-kencengan suara. Silahkan bawa data Bang Rudi. Bang Zuma juga bawa data. Jadi adil. Oke, silahkan. Bang Rudi bawa data juga, silahkan dijawab pertanyaan dari Bang Zuma karena dua arah, dan Bang Zuma juga menjawab pertanyaan dari Bang Rudi. Sudah adil, jangan kuat-kuatan. Nah, Bang Rudi juga nggak ada ininya, remnya juga ini, Bang Batman nih. Oke, silahkan dilanjutkan dengan satu yang edukatif, kan kita udah ini ya, Bang Rudi ya. Bang Rudi ini otomatis kalau punya famous name ya, sudah dikenal banyak orang, tetapi dengan cara diskusi seperti ini juga nggak bagus juga. Jadi mungkin supaya kita paham, Bang Rudi juga harus membawa data. Kalau memang benar-benar bisa membawa data, silahkan tunjukkan datanya. Jadi sama-sama membawa data itu baru edukatif dan diskusi yang benar. Oke, silahkan. Edukatif yang bagaimana? Kau bilang Joycel, kenapa di mute punya aku? Sudah jelas ku bilangkan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Yesus itu adalah firman. Sejak semula firman itu sudah memerintahkan untuk menuliskan kitab suci. Mana perintah Al-Quran menuliskan kitab suci? Kalau kami sudah dijelaskan ini. Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Itu firman itu siapa? Yesus. Tuliskanlah segala firman ini. Nah, mana perintah Allah SWT? Tidak ada perintah. Oh, itu berlaku terus. Itu berlaku terus. Oh, tidak. Lihatlah kan. Oke, mulai. Surah 2 ayat 79 hanya berlaku untuk Al-Quran. Karena hanya Al-Quran yang dikatakan dari Allah. Bicara kau, kutimpali. Perjanjian baru kau bahas lagi. Surat dari Al-Quran dikatakan itu, Al-Quran itu ditaruh dalam hati, tidak ada ditulis. Sahabat mengatakan, sahabat, tidak ada sahabat-sahabat, itu Allah. Allah mengatakan, bacakan itu dari dalam hati Nabi, tidak ada dari luar hati Nabi. Kamu menipu. Tidak ada perintah menuliskan Al-Quran. Tidak ada perintah menuliskan Al-Quran. Kau penipu. Tidak ada. Surah 2 ayat 79 hanya berlaku untuk Al-Quran. Karena dari situ dikatakan turun dari Allah. Tidak ada. Hanya itu. Bingung saya kalau kayak gini, bener bingung. Karena apa? Karena notabene di sini akan salah. Bang Rudi, silahkan jelaskan di mana ayat yang ditanyakan oleh Bang Zuma. Bukan begitu, Bang Rudi. Mana ini Bang Rudi nih? Kabur pula dia. Kenapa begitu ya? Oke, Bang Zuma, beliau sudah nggak ada ini, Bang Rudi. Kemana Bang Rudi nih? Kabur ya? Nah, udah aku bilang, dia susah untuk berargumentasi menghadapi saya. Karena dia bertanya itu hanya isi kepalanya aja, karena ketidaktahuannya aja terhadap Quran. Mana perintah menulis Al-Quran katanya dari Allah kepada sahabat. Kan gila. Kalau Allah memerintahkan kepada sahabat kemudian menulis Al-Quran, berarti sahabat ini nabi semua dong. Allah berfirman kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, tuliskan Al-Quran. Berarti Ubay ini nabi. Padahal sudah sangat jelas ya diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jangan kalian menulis selain Al-Quran dariku. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Berarti Rasulullah sudah memberikan legitimasi jelas, yang absah, yang valid, yang sahih kepada para sahabatnya untuk menulis Al-Quran. Dari mana Al-Quran? Dari lisan Rasulullah Muhammad SAW. Apa buktinya? Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, wa katalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdibi man nasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Perintahnya jelas. Lalu dari mana Rasulullah menerima Al-Quran? Kul man kana aduwwan li Jibril. Dari Jibril. Siapa Jibril ini? Kul nazzalahu ruhul kudus. Dialah ruhul kudus. Jelas, tertata. Lalu kemudian mana perintahnya Rasulullah kepada sahabatnya?
kepada umat Islam untuk menerima Al-Quran? Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Salim, dari Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Hadis ini sangat jelas memberikan ijazah legalitas formal kepada 4 sahabat yang saya sebutkan, di mana semua dari keempat ini adalah orang-orang yang hidup sesama dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi legalitas, formalitas daripada penulisan Al-Quran jelas adanya. Pertanyaan saya yang membuat si akrobat kabur, ya, mana perintah Yesus menuliskan kitab Yohanes? Sederhana loh tadi. Saya hanya mengambil satu buku Yohanes aja. Aku tidak minta yang lain. Kenapa? Ada rahasia besar yang kusimpan untuk kitab Yohanes. Andai saja tadi Rudi itu baik cara dialognya, tidak keluar-keluar menutupi kelemahannya dengan menyerang Al-Quran untuk menutupi ketidakmampuannya menjawab kitabnya, saya tentu akan menjelaskan apa yang saya maksud. Ini jelas, hal yang mendasar. Kalau kita ditanya, mana perintah Rasulullah Muhammad, mana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian untuk Al-Quran itu dituliskan? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ikra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam. Ada kata kalam di sana, ada pena. Berarti Allah kemudian memerintahkan Rasul Muhammad SAW untuk menuliskan Al-Quran.